itu. Iya, hari ini tadi yang di fisioterapi, kebetulan gedungnya memang berbeda di sebelah sana, terus ada yang khusus, terus Kondong. habis check up juga sama dokter syarafnya. Hasilnya apa? Ya hasilnya harus semangat karena kalau dari fisioterapinya tadi bilang harus semangat dilatih lagi di rumah setiap hari, terutama untuk permasalahan duduk. Nah jadi justru katanya jalannya itu jangan lebih lama dibanding duduknya, jadi duduknya harus dibenerin dulu karena menurut dari yang fisioterapi tadi duduknya itu masih belum benar gitu, jadi belum stabil, jadi dia harus belajar yang kayak duduk, berdiri, latih pelan-pelan sampai nanti dia bisa enak gitu, bisa lagi normal lagi. Terus juga dari profnya itu nanti jadwal fisioterapinya seminggu 2 kali. Dan di rumah itu 1 jam sekali itu latihan duduknya itu harus bangun duduk sama duduk, nggak boleh nyender, itu harus 15 menit selama per 1 jam gitu, per 1 jam. Terus apalagi ini lengkap tuh tadi informasinya. Oh ya, dia cuma ini aja sih kayak tadi pas lagi fisioterapi, namanya juga dia lagi latihan terus belum bisa jalan. Dia tuh udah pengen ini loh, pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Jadi dia tuh kayak masih kena di situ gitu loh. Jadi tadi kayak diem aja habis fisioterapi karena memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, semua pakai proses, nggak apa-apa kok gitu. Tapi Sony pengen bisa cepet-cepet jalan sendiri gitu loh, gitu karena aku tahu banget sih semangatnya dia pengen cepet-cepet sembuh gitu. Tapi aku selalu bilang ke dia bahwa semua itu nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa sayang, kan pakai proses, aku bilang kayak gitu. Terus alhamdulillah dari fisioterapinya juga nyemangatin sih, tenang aja Pak, masih banyak kok yang lebih ini dari Bapak gitu, Bapak harus semangat, pasti bisa cepat sembuh. Terus kalau dari profnya tadi bilang kalau check up masih tetap harus check up 2 minggu sekali gitu untuk melihat kondisinya, belum bisa lepas obat. Tadi udah dibekalin obat gitu untuk 1 bulan dulu, nanti setelah 1 bulan diobservasi, kalau seandainya nanti ada perubahan obatnya atau pengurangan akan diinformasikan, tapi saat ini belum ada pengurangan obat. Terapinya tadi apa ya? Kalau fisioterapi, nggak tahu nama fisioterapi, aku nggak nanya karena kan yang bagian seluruh badannya dari kepala leher, karena Sony punya masalah di lehernya. Terus ada juga dia jadi dia tuh tipe stroke yang kenanya tuh ke postur, bagian postur. Jadi stroke yang kena itu di bagian posturnya dia sama ininya juga ya, bagian sebelah badannya. Ya betul. Di sebelah yang lemahnya itu di sebelah kanan Mbak, tangan kanan sama kaki kiri. Tangan kanan sama tangan kanan, kaki kanan tuh saya jadi bingung deh. Tangan kanan sama kaki kanan. Terus lehernya masih begitu kan, udah gitu harus sering dilatih. Terus kena ke postur, saya aja baru tahu ternyata stroke itu bisa kena ke bagian postur tubuh, jadi postur tubuhnya jadi terganggu. Ya mungkin yang lebih jelasnya secara ilmu medisnya kan saya nggak paham ya, boleh ditanya aja langsung. Bisa ditanyakan penggorokannya udah aman, makannya udah enak, ngomongnya juga ada enak, ngomongnya sekarang udah lebih lancar lagi, udah nggak epetan. Tadinya sempat epetan, sekarang udah lebih lancar lagi. Udah boleh dilakukan aktivitas yang boleh dilakukan, aktivitasnya udah bisa gitu, kayak misalkan jalan-jalan, kalau mau diajak kemana, tadi dokternya juga ngomong udah boleh biar nggak stres juga di rumah gitu kan. Jadi mau keluar kemana boleh gitu kan, yang penting ada yang mendampingi mah nggak masalah gitu. Nah itu kepalanya sendiri masih terasa pusing nggak sih? Masih nggak enak di bagian belakangnya sih. Untuk jadi sebenarnya dia kenanya itu dia tuh nggak sadar karena kan memang
ini kayaknya aku ngulang lagi jadinya. Jadi memang ini kan pusingnya dia itu udah sebelum dia kena keracunan makanan, sempat blackout itu, tapi dia nggak menyadari gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kayak apa tuh lain mukanya Sony aja, itu dia lebih ada yang nggak simetris di kanan sama kirinya, tapi kan nggak signifikan karena masuk ke kategorinya masih stroke ringan. Alhamdulillahnya masih ketolong cepat, karena kalau nggak ketolong cepat itu dokter bilang dengan kondisi medisnya Sony itu bisa kena stroke serangan baru yang lebih berat. Tapi karena teratasi lebih cepat, jadinya alhamdulillah semakin kesini semakin membaik. Pola makannya pokoknya nggak ada larangan, yang dari dokter paling cuma yang kolesterol. Kalau bisa ya jangan sering-sering, boleh sesekali boleh, tapi jangan sering-sering. Terus juga yang kayak gula-gulaan, manis-manis juga harus mulai sekarang harus dijaga, karena dengan keadaan Sony sekarang dia nggak boleh kena kolesterol, nggak boleh sampai kena hipertensi, nggak boleh sampai kena diabetes. Dia gimana? Diukur sekarang masih muda gitu, rasanya gimana? Disemangatin aja, pokoknya sekarang yang dibutuhin sama Sony dan aku itu adalah semangat dari teman-teman semuanya gitu. Kalau dari aku sendiri, insya Allah mudah-mudahan aku akan selalu mendampingi Sony sampai kapanpun. Yang tugas aku adalah saat ini adalah semangatin dia gitu. Tugas aku itu, aku semangatin dia, aku nggak boleh ngeliatin apapun di depan dia supaya dia semakin semangat sembuhnya. Karena tadi dokter bilang sama saya dia tidak boleh stres gitu, karena faktor stres itu mempengaruhi nanti adanya kemunduran bukan kemajuan gitu. Pokoknya kolesterol ya, terus kayak gula olahan tuh juga dia nggak boleh. Gula olahan kan nggak perlu disebutin ya. Kalau buah-buahan boleh, asal mungkin durian jangan ya, itu durian kan buah juga nanti gitu. Jadi durian ya pokoknya kalau mau ngicip doang, dokternya sih masih enak ya gitu. Jadi kayak kalau mau ngicip boleh kok ngicip, tapi bukan dimakan habis ya gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari segi makanan yang lain-lain, kalau dia lagi kepengen apa sama dokter dibolehin kok, bukan nggak boleh sama sekali tuh enggak, tapi jangan berlebihan gitu aja. Jadwal terapi sendiri kan masih dibantu ya? Ada jadwal terapi gitu? Ada sih, ini kan dapat hari Jumat ya, seminggu 2 kali. Ini aku lagi atur di dalam karena nungguin obatnya masih lama gitu, obatnya masih lama karena ada yang diracik juga obatnya gitu. Jadi satu itu ada diracik, jadi masih lama dan obatnya banyak banget gitu. Aku tuh sampai beli tempat obat, aku jam-jamin, terus aku taruh obatnya karena pagi itu dia minum 12 obat, siang 4, malam ada 9. Ya prosesnya didoain aja gitu nih. Sekarang yang dibutuhin pokoknya semangat buat dia. Nanti kalau seandainya ketemu dia disemangatin ya gitu, jangan, karena dia tuh kayak lagi nggak mau dikasihanin gitu loh Mbak, jadi sensitif banget. Kayak tadi ada salah satu teman wartawan yang ngerahin kakinya aja tuh dia langsung aku ini gitu. Jadi kayak dia sensitif, dia nggak mau dianggap sakit gitu loh, makanya sampai nggak mau pakai kursi roda turunnya gitu. Karena kenapa dia nggak mau pakai kursi roda? Enggak, aku nggak mau dilihat kayak orang sakit, kata dia gitu. Makanya semangatnya dia tuh luar biasa, pengen sembuh. Tapi ya namanya orang sakit tiba-tiba masih muda, terus tiba-tiba kena sakit stroke begitu kan, pastinya nggak mudah untuk tiba-tiba langsung bangkit lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadinya paling terpenting adalah gimana mental dan stresnya itu jangan sampai kejadian. Nggak kok, dia semangat sih. Dokternya tadi sampai bilang, dokternya untungnya alhamdulillah bener-bener kayak menganggap dia tuh kayak anak, kan udah tua banget ya. Dia sampai bilang kayak semangat sembuh, kamu pasti sembuh, jangan dengerin kata orang yang serem-serem. Dia suka googling tentang sakitnya dia, jangan googling yang aneh-aneh. Terus juga disuruh, dokter tadi bilang pokoknya harus semangat, kamu pasti sembuh dan bisa normal lagi, karena saat ini kamu udah kemajuannya semakin baik. Kalau di rumah lagi tertarik nggak lagi? Iya. Seperti apa tuh? Latihan, terus misalkan tangan. Tadi ada kok ada latihannya, tangan yang gitu-gitu. Terus ada yang kaki. Terus tadi ada disuruh begini juga. Tadi di dalam juga sama dokter syarafnya dites apa sih, nggak tahu bahasanya apa sih, secara fisik ya, yang pakai besi-besi gitu-gituin yang kayak palu gitu, juga dites lagi ininya, kekuatan tangan kanan kirinya, kakinya disuruh nekuk gitu-gitu, semua dites semua tadi. Jalan masih dibantu ya? Sebenarnya sih
kalau nggak dibantu aku agak resiko. Nah tapi sebenarnya dia itu kalau jalan sendiri udah bisa, tapi yang penting didampingi gitu loh. Walaupun agak masih dibilangnya bahasanya tuh masih nyeret. Jadi dia tuh kalau orang kita normal kan kita jalan ngangkat kan, Sony tuh masih nyeret gitu loh gitu kita. Tapi kan dia nggak sadar dia nyeret kan. Yang sadar itu kan fisioterapinya, bapak jangan nyeret ya. Jadi jalannya masih nyeret. Jadi itu tuh dia kayak tadi aja di dalam, coba deh sekarang aku mau jalan sendiri ya, nggak apa-apa, aku di sebelahnya dia gitu. Terus sekarang sama Robnya juga dibilang nggak apa-apa bu, biarin bapak jalan sendiri, yang penting ada yang dampingin gitu ya. Itu masih kayak